Kalau kita lihat dari jauh, itu memang bisa ada bisikan bahwa, "Aduh gawat nih," kan kira-kira gitu Bang. Tapi kalau kita ketemu, lalu kita berinteraksi personal begitu ya, kita selalu bisa mengambil kesimpulan bahwa ada yang sejati yang dia katakan, ada yang murni yang beliau ucapkan, dan semuanya itu berasal dari kejujuran hatinya gitu. Dan memang kadang-kadang kejujuran hati itu banyak yang nggak enak kan. Karena itu kan sebenarnya rahasia. Pak Prabowo itu dari dulu langsung dia. Militer. Apa yang dia rasakan dia ucapkan. Nah, itu mendatangkan banyak persoalan sih. Interpretasi ya, kemudian perlu penerjemahan yang baik dan sebagainya. Apalagi beliau, lagi-lagi tadi saya katakan umurnya memang sudah 75 dan beliau datang dengan idealisme yang diuji Bang. Kata-kata beliau misalnya tentang makan bergizi itu Bang ya, saya ingat dulu istilah beliau itu revolusi putih. Kewajiban kita memberikan susu pada anak-anak itu tahun 96 itu saya pertama dengar tuh. Beliau ada pidato di BPPT itu, saya ingat itu. Jadi ini omongan lama. Yang omongan lama itu dia udah lihat di seluruh dunia, dia lihat memang orang tuh kalau generasinya mau diperbaiki ya kasih makan. Apalagi di negara berkembang seperti kita ini ya kasih makan. Makanya waktu beliau pertama masuk dia lihat anggaran negara pertama kasih makan. Dan dia nggak peduli, yang penting kalau mau generasi ini berubah nggak bisa kekurangan gizi, harus kasih makan. Makanya Pak Prabowo dia selesaikan swasembada pangan. Kemarin dia membentuk Badan Energi Nasional untuk memastikan bahwa energi juga swasembada. Kemarin itu juga beliau mengarahkan agar ada badan percepatan perumahan. Supaya lagi-lagi karena sandang pangan papan ini kan juga harus diberesin semua. Semua itu sebenarnya dalam rangka memastikan kekuatan kita dulu. Bahwa dalam situasi apapun di dunia kita nggak akan lapar, kita nggak akan kekurangan energi dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat Bung Fahri Hamzah. Ya, waalaikumsalam. Hari ini kita kembali berjumpa dengan Bung Fahri Hamzah. Udah selama 1 tahun ya. Kita tidak podcast di sini karena kesibukan masing-masing. Ya. Dan Bung Fahri sekarang tadinya berada di luar pemerintahan, Siap Bang. sekarang ada di dalam pemerintahan. Ya. Tapi kan tempatnya aja berbeda, tapi semangatnya kan sama kan. Siap. Kalau kita kenal dulu Bung Fahri sejak di DPR, terus ada ide gagasan-gagasan segar dan kritis. Tapi kita mengharapkan itu juga tidak berubah. Ya. Ya kan? Ya Bang. Dimanapun kita berada, kita tetap kritis lah. Ya, untuk siap. memperbaiki keadaan bangsa dan negara menjadi lebih baik. Ya. Silakan dong. Iya terima kasih Bang, nih akhirnya kita bisa ketemu lagi. Tapi tadi saya betul-betul ingin menyambut apa yang Abang sampaikan sebagai dulu di luar sekarang di dalam. Tapi tetap harus kritis. Itu memang suatu yang pertama perlu dijelaskan, kedua tidak mudah dimengerti. Ya. Gitu. Karena dulu tuh Bang, kritis kita itu memang nggak ada batasnya. Karena batasnya itu konstituen 5 tahun sekali. Ya. Karena kita nggak punya bos kan. Bahkan saya dulu pernah bertengkar sama teman-teman partai karena menurut saya partai tidak berhak ngontrol orang yang dipilih rakyat. Kecuali kalau dia dipilih partai. Sistemnya kan beda gitu. Nah di situ saya bertengkar. Tapi pada dasarnya ya, dan kalau omongan itu kan sebenarnya
relatif tidak punya efek yang kuat Bang. Kecuali bagi pendengarnya aja. Wah ini senang dengarnya gitu. Nah sementara kalau kita di dalam eksekutif itu Bang, sekarang ini sebagai istilahnya itu the ruling cabinet lah kira-kira gitu ya. Ya kita itu dalam satu barisan, nggak boleh kelihatan terlalu banyak pertengkaran, bahkan harus kita selesaikan di atas meja baru kita kerjakan gitu. Diselesaikan di atas meja kita boleh bertengkar di situ, tapi di luar kita tidak boleh. Nah, meskipun saya sendiri ya partainya berbeda, cara berpikirnya berbeda, mungkin sebagian juga cara bertindaknya berbeda. Jadi dan ini pertama saya masuk eksekutif Bang, jadi ada unsur belajar juga saya. Memahami cara kerja dari organisasi eksekutif. Kalau dulu di legislatif ya masing-masing. Everyone is one institution istilahnya itu. Jadi setiap orang itu satu lembaga. Jadi saya berasal dari partai, dipilih dari dapil. Nah itu masing-masing 570 waktu itu anggota dewan. Itu ya satu orang tuh masing-masing. Berbeda karena beda konstituen, beda aspirasi. Sekarang kita nggak bisa Bang, karena kita ditunjuk. Kita bukan dipilih. Nah tetapi benar kata Abang, harus tersimpan di dalam hati kita itu kebenaran. Dan kebenaran tetap harus menjadi kebenaran yang tidak boleh kita kompromikan. Tetapi boleh kita strategikan. Kapan kita katakan, kapan kita tunjukkan perbedaan, kapan kita ngomong pelan-pelan, kapan kita ngambil tindakan, itu kebenarannya tetap adalah kebenaran. Karena itulah yang membuat kita menjadi asli dan sejati. Tidak boleh berubah karena jabatan dan posisi. Tetapi hanya strategi yang berbeda. Dulu di legislatif, strateginya adalah katakan sekeras-kerasnya supaya pemerintah terdengar dan supaya suara orang yang tidak bisa katakan itu sendiri karena keterbatasan tersampaikan. Jadi anggota DPR adalah wakil dari suara-suara yang sulit diperdengarkan di tingkat pusat. Makanya ngomongnya harus keras gitu Bang. Tapi kalau kita di legislatif itu nggak bisa begitu. Kita harus dalam satu strategi bersama. Ini programnya, ini yang kita mau capai, begini cara mengerjakannya. Nggak boleh kita teriak-teriak. Kita maki-maki menteri lain atau pejabat lain itu nggak boleh begitu. Karena it's not our function. Kecuali kalau kita disuruh ngawasin. Dan presiden misalnya membebaskan kita untuk memberikan teguran kepada lembaga lain. Sebab bisa juga presiden memberikan order itu. Tapi kalau kita kerja apalagi sangat sektoral ya. Maka kita harus menahan dan menjaga etika di dalam eksekutif gitu. Inilah Bang yang hari-hari membuat saya juga jadi banyak disalahpahami dan cukup keras juga kritik kepada saya dengan bahasa-bahasa sudah dapat jabatan, udah diem sekarang katanya gitu, nggak kayak dulu ternyata katanya gitu. Bukan soal dapat jabatannya tapi soal posisi. Jadi begini Bung ya, saya ingat dulu kita kan sering berdiskusi dengan Bung Adam. Adam Malik. Adam Malik setelah tidak menjadi saat belum jadi wakil presiden itu kan termasuk vokal. Dia di dalam pemerintahan, tapi menyuarakan artinya ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat. Dia coba bicarakan. Gitu. Nah, akhirnya Pak Harto mengangkat dia sebagai wakil presiden. Setelah 1 tahun dia sebagai wakil presiden, dia bilang, kamu tahu nggak? Dia bilang, berjuang itu lebih sulit dari dalam daripada dari luar. Kalau di luar kamu tahu sesuatu, kamu bisa berteriak. Tapi kamu di dalam, kamu tahu kekurangan-kekurangan segala macam, kamu harus menyesuaikan diri bukan dalam konteks takut, tapi menyelesaikan problem, dia bilang. Nah, dia bilang betul itu Bang. Itu universal itu, perasaan dari orang yang pernah menjadi artinya yang menyuarakan apa yang ada. Tetapi sebenarnya kita ada ininya Bang ya, ada untung ruginya ya.
kita punya presiden itu yang vokal menyuarakannya sendiri. Kadang-kadang ya. Tapi saya sendiri agak khawatir kenapa fungsi itu harus dilakukan oleh presiden. Karena sebenarnya harusnya ada yang lain yang misalnya, makanya saya tetap mendorong teman-teman di DPR untuk justru tetap kencang, tetap bersuara gitu Bang. Supaya kalau DPR-nya itu yang maju sebagai frontir dari penjuru bicaraan situasi dan keadaan publik gitu ya. Interaksi suara kritis itu harusnya dengan DPR. Ya. Nah sekarang ini kan kayaknya interaksi suara kritis itu langsung ke presiden. Ya. Gitu. Dan itu sebenarnya tidak bagus. Dalam sistem demokrasi itu harusnya yang bersuara dan berteriak itu adalah anggota dewannya. Supaya mereka kemudian nanti dihadapi oleh rakyat. Dan memang dia wakil rakyat, dia harus berhadapan dengan rakyat. Tapi kan memang beda proses rekrutmen anggota DPR sekarang kan berbeda. Ya. Kalau dulu kan kebanyakan aktivis. Ya, Kan? Baik aktivis di luar partai, aktivis mahasiswa, LSM, dan aktivis partai. Ya. Kalau sekarang kan, kalaupun ada orang partai, itu kan sekedar anggota atau pengurus. Ya. Gitu. Nah, orang-orang luar itu nggak ada hubungannya sebelumnya dengan kegiatan politik yang ada. Ya. Dan sehingga mereka rikuh untuk takut ya. Ya. Kalau mengkritisi presiden. Apalagi presiden ini kan kalau ngomongnya agak keras gitu kan. Wah, takut juga kan. Padahal kan hatinya tidak seperti Itu gayanya aja. Gayanya aja. Kalau kita udah, saya misalkan Bung Pari, waktu pertama dipanggil ke Hambalang, agak rikuh juga saya. Wah ini diapain pula kita gitu. Ya kan? Kenapa ke Hambalang? Kenapa nggak ke Kertanegara kan? Ternyata setelah ketemu biasa-biasa aja. Ya, orang bilang banting meja, banting gelas, banting handphone. Nggak pernah kita lihat semarah-marahnya dia ngomong keras. Nggak ada itu. Ya kan? Ya kalau Pak Prabowo ini kan umur udah 75 ya. Bahkan dulu waktu muda aja Bang. Saya kan mungkin bisa dihitung ketemu pertama sama beliau kira-kira tahun 94 kali Bang. Karena dulu saya kan bisa dibilang mentor saya itu almarhum Pak Adi Sasono. Oh ya. Jadi, termasuk mentor saya juga. Iya, jadi ya kita sering lah ketemu dulu. Saya diajak ketemu Pak Habibie, ketemu dengan geng Pandawa 5 namanya dulu. Ada Mas Dawam, Pak Amin Aziz, dan yang lain-lain gitu. Nah jadi suka ngumpul-ngumpul gitu. Dan kadang-kadang diajak ketemu Pak Prabowo. Dan kemudian dengar pidato-pidato beliau sejak Danjen Kopassus, Pangkostrat dan seterusnya. Memang kalau kita lihat dia dari jauh Bang, ini dulu ya, apalagi sekarang gitu, kita lihat dia dari jauh, kayaknya, tapi karena kita orang timur Bang, kebetulan ya buat orang timur suara keras tuh gak ada masalah. Tapi mungkin ada subkultur tertentu yang mendengar suara keras itu seperti sebuah perang begitu, padahal suara keras itu ya tradisi orang timur kan sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari jauh, itu memang bisa ada bisikan bahwa aduh gawat nih, kan kira-kira gitu Bang. Tapi kalau kita ketemu, lalu kita berinteraksi personal begitu ya, kita selalu bisa mengambil kesimpulan bahwa ada yang sejati yang dia katakan, ada yang murni yang beliau ucapkan, dan semuanya itu berasal dari kejujuran hatinya gitu. Dan memang kadang-kadang kejujuran hati itu banyak yang gak enak kan, karena itu kan sebenarnya rahasia. Kalau politisi itu kan ya memang salah satu sebabnya, salah satu kelebihannya adalah bisa mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Dan di luar pikiran. Di luar dan dia bisa bersandiwara untuk tidak mengungkapkan hatinya atau berbelok-belok gitu. Sehingga perlu tafsir dan terjemah. Nah Pak Prabowo itu dari dulu langsung dia militer. Apa yang dia rasakan dia ucapkan. Nah itu mendatangkan banyak persoalan sih, interpretasi ya, kemudian perlu penerjemahan yang baik dan sebagainya. Apalagi beliau, lagi-lagi tadi saya katakan umurnya memang sudah 75 dan beliau datang dengan idealisme yang diuji Bang. Kata-kata beliau misalnya tentang makan bergizi itu Bang ya, saya ingat dulu istilah beliau itu revolusi putih.
kewajiban kita memberikan susu pada anak-anak itu tahun 96 itu saya pertama dengar tuh. Beliau ada pidato di BPPT itu, saya ingat itu. Jadi ini omongan lama. Yang omongan lama itu dia udah lihat di seluruh dunia, dia lihat memang orang tuh kalau generasinya mau diperbaiki ya kasih makan. Apalagi di negara berkembang seperti kita ini ya kasih makan. Makanya waktu beliau pertama masuk dia lihat anggaran negara pertama kasih makan. Dan dia nggak peduli, yang penting kalau mau generasi ini berubah nggak bisa kekurangan gizi, harus kasih makan gitu. Nah kita para penafsir itu aja yang harus lebih canggih, ya kan? Cara kita menyelenggarakan makan bergizi, itu aja yang kita perlu bikin lebih canggih, lebih berbasis kepada data, lebih akurat, supaya tidak ada kebocoran, supaya aman, supaya sampainya juga tetap dengan kualitas gizi yang tinggi. Sebab itu kemauan beliau. Tapi cita-citanya tuh nggak bisa dilawan, Bang. Tentang sekolah merdeka, itu ya, tentang industrialisasi, hilirisasi, itu pikiran lama itu, Bang. Dan tentang yang orang mungkin salah paham itu kalau beliau bilang istilah antek asing itu, Bang ya. Orang anggapnya itu seolah-olah ini ada perang. Enggak. Itu definisi sederhana tentang cara kerja negara-negara industri, tentang cara kerja negara-negara yang struktur ekonominya itu memang menghendaki adanya negara yang merupakan sumber bahan mentah. Adanya negara yang merupakan sumber tenaga kerja murah. Adanya negara yang merupakan objek pasar. Kan ini terjemahan lama dari kolonialisme, imperialisme, kapitalisme lama, Bang. Dan itu dinisbatkan kepada asing, memang karena asing, dan kita terbukti juga kita adalah kolateral daripada negara-negara yang memang melakukan ekspansi kolonialisme dan kapitalisme di masa yang lalu. Jadi kalau itu diucapkan kembali oleh sebagian generasi sekarang, mungkin dia bilang kok apa ini? Tapi bahwa kalau kita orang yang suka baca sejarah, memang itu real dengan interpretasi baru. Kalau istilah Mas Adi Sasono dulu kan komparador kelas. Iya. Gitu kan. Dan tapi secara tidak sadar juga kita memang suka tidak suka ini globalisasi gitu ya. Ya memang kita ada dalam arus itu. Saya ingat itu. Ini kita ngomong-ngomong aja terbuka, Bang, sebab Pak Prabowo juga orang yang terbuka kan. Suatu hari saya kebetulan dengan beberapa menteri duduk terbatas gitu. Dia lihat mukanya satu-satu sama beliau tuh. Dia lihat mukanya satu-satu. Dia bilang, Anda kapitalis kan? Menterinya digituin. Anda kapitalis kan? Dia bilang gitu. Udahlah. Anda pasti main saham kan? Dia bilang gitu. Iya. Ya kan? Pokoknya keras lah, satu-satu dibayar sambil ketawa. Iya. Udahlah, kita ngaku lah, kita ini semua istilah beliau itu kaum kapitalis semua. Memakai istilah-istilah dalam aliran ekonomi. Ya, kita ngakulah. Tapi itu kan kata beliau efeknya kepada rakyat kan kecil. Efeknya kepada modal kan yang besar. Kita kan tambah kaya gara-gara itu. Nah, ini kita sekarang waktu kita berubah. Dia bilang di terbatas tuh ada cuma 6 menteri sama saya di situ. Udah sekarang kita berubah. Struktur ini tidak akan membuat rakyat kita sejahtera. Struktur ini bisa membuat orang yang punya uang, pemilik modal tambah kaya. Itu no doubt. Tapi struktur ini gagal membuat rakyat secara umum semua sejahtera. Ini teori trickle down effect itu sudah gagal, dia bilang. Kita nggak bisa teruskan. Nah semua pada ngangguk-ngangguk juga kan. Dia bilang, habis dituju satu-satu. Kamu punya ini kan, kamu punya ini kan. Gitu. Memang waktu ditunjuk saya kan saya bilang, waduh belum punya modal Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya gue lihat lu pakai dasi aja baru belajar nih kan. Nah itu bercanda-bercandanya beliau di sekitar kita dan memang ya itu kan jujur Bang, gitu loh. Dan justru karena jujur itu teman-teman di kabinet itu melihat
apa yang beliau katakan itu memang susah dibantah, Ya, gitu loh. ya. Nah, cuman itu tadi challenge kita adalah bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa niatnya baik. Karena itu kita mesti merancang satu cara untuk mencapainya dan memahaminya secara baik. Saya kira itu yang mesti dilakukan ke Ya, depan, Bang. kan dia sebenarnya dengan memanggil orang-orang kritis, bahkan yang bukan kritis lagi, sudah pada tahap oposan ya, yang kadang-kadang kelewatan batas, itu kan diundang juga ketemu. Iya, ya. Artinya walaupun dirancang untuk bertemu oleh entah siapa, beliau terima kan. Nah ini menunjukkan bahwa ada semangat rekonsiliasi. Ya, Jadi bangsa ini kan bukan bangsa stabil, ya, ya kan? Bangsa yang sedang goyah juga ya, dan ya, gampang digoyang oleh kepentingan berbagai macam pihak, ya, ya. gitu kan. Nah jadi saya kira semangatnya untuk melakukan rekonsiliasi supaya kita utuh menghadapi problem-problem bangsa ini, ya itu kan sebuah semangat yang bagus. Ya, ya, Nah misalnya gini, Bu, kita nggak enak dengarnya ini. Wah di dalam tubuh Prabowo ada paksinya Pak Dasko, ada paksinya Pak Safri. ya, Saya kira kan itu kan soal biasa, ya, ya, ya kan? Ada paksi-paksi itu. Yang Ya. penting kan semuanya tahu batas-batas dan menjaga, ya, jangan sampai mengganggu ritme ya, ya, jalannya pemerintahan kan gitu. Nah biasalah kan. Kita lihat pada masa Pak Harto juga ada ya, paksi Pak Darmono, seknek, ya, ya kan, paksi Pak Ali Murtopo dulu. ya, ya. Tahu jalan pemerintahan jalan Ya. mulus, 32 tahun. Ya. semuanya jalan, Ya, itu kan. Nah Ya. jadi presiden menikmati aja, bukan Ya. menikmati ya, memahami lah persoalan-persoalan seperti ini. Cuman orang luar saja membesar-besarkan, Ya, ya. seolah-olah dia akan meledak ini kan, Ya, ya. akan ribut ya. Nah, saya kira kan tentu kalaupun ada Bung Fahri ya, Ya, ya. kalaupun ada sedikit yang kita lihat agak tegang, ya jangan kita panas-panasi. Ya, ya. Justru kita hadir untuk bagaimana melerai kan gitu. Ya memang ada realitas baru, Bang ya. Kalau kita bicara zaman dulu itu manusia itu relatif lebih mudah membangun pengertiannya, saling pengertiannya karena teknologi komunikasi yang masih relatif manual ya, belum digital seperti sekarang dan juga channel juga terbatas. Karena itulah kemudian dulu kalau ada konferensi pers pemerintah itu nyaris satu arah sampai ke bawah gitu. Koran cuma ada berapa ya. TV cuma ada TVRI dulu, habis itu beberapa TV, itu pun TV itu Soalnya gampang. ada pencabutan izin dulu. Iya, terus RRI relatif yang nasional itu cuma satu begitu. Nah sekarang ini memang kita hidup di zaman yang disebut oleh orang sebagai overconnected ya, terlalu tersambung kita ini sekarang. Orang dari dalam toiletnya seperti Donald Trump itu kalau nge-tweet itu dari dalam toilet Bang sambil nge-flash gitu, seluruh dunia itu kacau karena dia bilang saya sudah menginvasi Venezuela atau apalah kira-kira gitu. Nah, jadi memang realitas itu yang membuatnya itu menjadi lebih bergemuruh ya. Tapi saya kira karena saya begini Bang, saya menganggap kehadiran Pak Prabowo setelah 25 tahun lalu, saya percaya bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu harusnya sudah jadi presiden ya, sebagai sambungan dari Orde Baru dulu. Lalu kemudian beliau dapat ujian lah, lebih dari 1/4 abad ini dapat ujian Bang ya. Dan beliau bertahan ya dalam politik gitu, dengan segala pengalaman yang beliau lihat di sepanjang jalan, tapi sikap-sikapnya yang tegas dari awal gitu ya. Menurut saya ini justru satu nilai positif yang bangsa Indonesia terima sekarang, bahwa dalam situasi dunia yang kacau sekarang ini kita punya pemimpin yang
mengerti persoalan, yang senior dan cukup punya wibawa secara global untuk mengatakan kepada pemimpin-pemimpin global bahwa kalau kalian bikin kacau di tempat lain boleh, tapi jangan coba-coba bikin kacau di Indonesia karena presidennya senior. Dia ngerti kekuatan militer negara lain dan juga ngerti kekuatan militernya sendiri karena dia berasal dari situ. Dia ngerti yang namanya operasi intelijen dan dinamika geopolitik gitu. Dia ngerti lah itu semua dan karena itulah ini hikmah bagi kita sebenarnya Bang. Tapi memang kemudian menyebabkan kita sadar juga bahwa jarak antara Pak Prabowo dulu sangat terkenal karena membebaskan Mapenduma, karena bawa orang naik ke dulu ke Everest dan sebagainya itu. Jaraknya ketika dulu sudah jadi legenda ke sekarang itu ada sekitar jeda satu generasi kecil Bang. Gitu. Ya yang kemudian generasi itu di-equip oleh alat-alat komunikasi yang sangat aktif. Yang menyebabkan mereka itu bisa menulis apapun yang mereka mau. Nah, ini ada tantangan Bang. Di satu sisi kita punya presiden yang sudah sangat mengerti keadaan, mengerti cara bekerja satu pemerintahan dan cara kerja sistem global Bang. Jadi Pak Prabowo itu instingnya dia tahu negara yang akan mengganggu, siapa yang mengganggu dan sebagainya. Karena itulah apa yang terjadi sekarang kan beliau sudah prediksi. Ya kan? Nah, tinggal tantangannya bagi kita di Daram ini adalah membangun persatuan. Makanya Abang ingat dulu kita podcast berkali-kali temanya rekonsiliasi. Karena saya mengatakan berkali-kali bahwa cara pemimpin di Indonesia berakhir ini hampir tidak pernah baik-baik saja. Presiden pertama, kedua, dan seterusnya itu cara berakhirnya tidak baik. Dan kita menawarkan pada waktu itu bisa nggak kita atur transisi yang lebih soft. Sehingga yang kita lihat adalah transisi dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu berjalan cukup soft gitu. Dan kita sebenarnya yang membawa ide itu dari awal harus tetap menjaga itu. Menjaga kondisivitas dari transisi dan menjaga rekonsiliasi kolektif kita. Karena kita punya masalah lain di luar. Makanya Pak Prabowo dia selesaikan swasembada pangan. Kemarin dia membentuk Badan Energi Nasional untuk memastikan bahwa energi juga swasembada. Kemarin itu juga beliau mengarahkan agar ada Badan Percepatan Perumahan. Supaya lagi-lagi karena sandang pangan papan ini kan juga harus diberesin semua. Semua itu sebenarnya dalam rangka memastikan kekuatan kita dulu. Bahwa dalam situasi apapun di dunia kita nggak akan lapar. Kita nggak akan kekurangan energi dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal seperti ini strategik. Tetapi mungkin sekarang ini orang mudah saling sharing. Ada satu orang sakit di mana ya kan. Disebar menjadi sakit umum. Ada satu orang yang kena masalah di sana gara-gara kelakuan pemerintah atau oknum pejabat tertentu disebar menjadi kesakitan hati umum. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita manage secara baik supaya tetap kita tahu diri juga. Kita nggak akan dibatasi dan dilarang ini itu diblokir kayak dulu ada zaman Bradle dan sebagainya, nggak akan. Tapi kematangan dan kedewasaan kolektif kita, terutama para pejabat. Ya, terutama para pejabat yang harus betul-betul tahu juga bagaimana cara menghandle ini semua gitu Bang. Itu saya kira situasinya kita hadapi sekarang begitu. Saya banyak ketemu kawan, Bung ya. Sebenarnya cara berpikirnya mengarah seperti apa yang kata Bung Fahri. Tapi kan ada 1-2 orang sulit dia menyesuaikan dengan kondisi ini. Kalau menurut saya ini kan faktor eksternal. Entah dia karena dekat dengan seorang intelektual di luar, atau dia dengan universitas, atau dengan orang-orang tertentu di luar. Jadi dia terkontaminasi. Tanpa dia sadari atau tidak sadar, atau sadar, dia terkontaminasi. Membawa pikiran-pikiran itu ke dalam. Lalu dia expose lewat medsos misalnya. Tentunya menyebar. Ini yang menurut saya paling bahaya. Ya itu tadi Bang, karena over connectivity tadi, orang gampang mendengar dari manapun setiap hari atau setiap saat kita bangun, kita mendengar berita dari luar. Apa yang terjadi di luar kita bisa langsung ucapkan kembali di dalam tanpa kita menyadari bahwa konteksnya berbeda dan situasi berbeda.
Tapi ya karena kita hidup di Indonesia, kita ingin pemerintahannya tambah baik dan kita percaya karena yang mimpin ini adalah orang yang teruji dalam sejarah sebagai orang yang baik, dia nggak pernah korupsi, dia nggak pernah bertindak hal-hal yang merugikan orang banyak gitu ya, dan teruji bahkan beliau mendapat fitnah pun beliau bersabar dan beliau membuka pintu bagi semua orang untuk rekonsiliasi dan sebagainya. Artinya kita udah punya masyarakat yang baik, kita punya pemimpin yang baik. Apalagi sih sebenarnya gitu. Ya tinggal kita kurangi elemen-elemen yang tidak baik. Ya misalnya yang masih mau coba-coba korupsi, ya menikmati kebocoran dan sebagainya. Itu aja yang kita perlu perbaiki sekarang, disadarkan gitu. Kan problemnya kan begini. Banyak orang sekarang pemahaman sepotong-sepotong. Ya. Misalnya soal Bank Himbara, Ya. direksi dan komisaris. Ya. Dianggap selama ini lebih berpihak kepada 10 kelompok pengusaha besar kan gitu. Tidak berpihak kepada pengusaha menengah ke bawah. Ya. Kan orang berpikir, kalau dikasih kepada kelompok menengah ke bawah, bagaimana mereka mengembalikan pinjaman? Ya. Sementara dianggap yang besar ini lebih gampang mengembalikan pinjamannya. Kita nggak tahu sejauh mana 10 pengusaha besar ini sudah mengembalikan utang-utangnya kepada Himbara misalnya. Jangan-jangan nggak ada yang kembali. Atau berputar terus kan? Nah, jadi alasan-alasan seperti ini yang membuat kacau. Nah, jadi sebenarnya memang harus ada satu untuk mengevaluasi. Katakanlah 10 kelompok pengusaha besar. Selama berapa tahun berapa pengembalian hutang yang mereka sampaikan. Saya ingat gini dulu Pak Hari. Ada sebelum reformasi jauh, ada seminar di Hotel Sahid. Pas saya ke toilet, ada Om Lim ke toilet juga. Ada Ciputra ke toilet juga. Ada Pak Dwi Katmono. Ya kita sebagai aktivis dengar-dengar aja kan. Ciputra tuh bilang begini, Lim, Dwi, lo kan sama-sama gue, mana mau lo bisnis pakai uang sendiri, pasti lo pakai pinjaman kan. Nah, mereka ketawa-ketawa aja. Nah, jadi itulah selalu mereka karena sudah garansi ya, bank percaya, mereka pakai pinjaman. Sebenarnya gini Bang, kalau saya kan juga lama Bang di kebetulan background ekonomi mikro saya juga inilah, dan saya kan dulu pernah di komisi yang mengawasi BUMN Bang, di komisi 6 dulu. Kemudian saya juga menulis buku itu. Setelah pengawasan saya lihat polanya ini, saya tulis buku. Jadi di antara problemnya adalah interpretasi yang sekarang ini sedang diluruskan oleh Pak Prabowo. Karena di dalam pasal 33 itu ada elemen negara menguasai, tapi ada elemen kesejahteraan rakyat. Itu kalau dicampur kadang-kadang menjadi masalah Bang. Jadi makanya sebenarnya kalau saya lihat best practice di seluruh dunia, pemerintah itu harus selalu punya 2 instrumen. Pertama itu instrumen bank atau industri atau perusahaan yang meringankan beban rakyat. Ini yang ngurusin kredit untuk UKM, infrastruktur untuk industri kerakyatan, usaha kecil menengah, koperasi dan sebagainya, dia harus ada. Tapi nggak boleh juga melarang adanya persiapan dan infrastruktur bagi pemain-pemain besar. Karena pemain besar ini juga ada wilayah perangnya. Yang penting jangan membiarkan perusahaan besar mematikan bisnis rakyat. Ya harus dibagi dia pekerjaannya. Dia suruh tarung di luar negeri atau tarung dengan yang besar-besar, atau bahkan sekarang melawan dari perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang masuk ke kita. Kan itu harusnya tugas dari pemain-pemain besar. Ini ada negara, ini ada dari luar negeri. Negara kita kedatangan pengusaha-pengusaha besar lah. Pengusaha besar di sini kan harusnya melawan pengusaha besar ini.
Apa pula ceritanya kalau pengusaha besar di sini menang di Indonesia, menguasai bisnis Indonesia, pengusaha besar di Indonesia dia hajar ini yang kecil, kan nggak boleh begitu. Nah, jadi Pak Prabowo itu sadar sekali waktu beliau membuat Danantara itu maksudnya itu adalah kamu jadi pemain besar ini hadapi yang besar-besar ini dan ajak ini yang besar-besar ini untuk ekspansi keluar, kan kira-kira gitu Bang. Nah, sementara instruktur buat rakyat itu kita mesti tata. Karena ngurus rakyat memang lebih rumit Bang. Jadi kalau kita memakai indikator misalnya BUMN itu hanya mencari untung, tidak memikirkan infrastruktur yang dibangun untuk backbone ekonomi rakyat, maka dia akan cari proses pembiayaan yang menguntungkan. Dan yang menguntungkan tuh biasanya ngurus satu PT besar. Sekali kontrak dapat sekian triliun. Kalau ini kita mesti nurture satu-satu. Ada yang minjam 10 juta, ya kan, 15 juta. 1 miliar paling banyak atau paling banyak sekarang 500 juta. Nah itu jumlahnya jutaan Bang dan harus diurus juga gitu. Nah saya kira pembagian tugas ini yang harus kita masifkan ke depan. Sebenarnya kan BRI itu salah satu fungsinya kan itu. Ya. Makanya dia ada di setiap desa. Ya kan? Dan oleh karena itu BRI dari tahun ke tahun bank yang punya keuntungan besar. Ya. Karena semua rakyat minjam ke dia kan. Ya. Tetapi ketika BRI salah fungsi, dia justru ikut membiayai bisnis-bisnis besar, itu kan jadi kacau. Jadi kalau di bank-bank nih Bang, kebetulan saya agak sedikit ngerti. Jadi kalau bank-bank itu, kalau kita lihat profilnya, kalau kita lihat nasabah besarnya itu untung Bang. Tapi kalau kita lihat nasabah kecilnya itu banyak yang nunggak, karena sambil belajar Bang. Yes. Itu nggak bisa dihindari. Orang juga yang pernah kaya pernah jadi miskin Bang. Orang juga sebelum jadi konglomerat dia kan juga pernah jadi UKM juga. Cuman tangganya itu memang harus dibuat. Jangan kemudian ini nggak untung terus kita lari ke sini aja, nggak bisa begitu. Atau kita ke sini aja sumber untungnya nggak ada, ya nggak sustain juga. Nah, orkestrasi ini sebenarnya yang dimaui oleh Pak Prabowo. Jadi jangan dikesankan Pak Prabowo anti yang besar, itu salah itu. Pak Prabowo mau yang besar itu ada ruang pertarungan baru yang menyebabkan Indonesia itu harum di mana-mana namanya. Beliau juga pengen supaya kita punya perusahaan nanti kayak Samsung ya kan. Atau kayak mobil-mobil ini yang sekarang beliau mulai bangun industri mobil dan sebagainya. Bahkan kita pernah punya industri pesawat yang pesawatnya sudah terbang Bang yang sekelas N250 sekarang itu kan. Itu ATR itu kan dulu kita sudah pernah buat Bang. Bahkan sekarang ada CN 359 itu yang kerjasama dengan Airbus untuk membangun pesawat angkut militer. Kita udah pernah punya Bang. Beberapa pesawat PTDI juga masih dijual. Nah sebenarnya ini orkestrasi aja. Saya ingat Bang ya waktu di Magelang itu di Lembah Tidar itu. Saya mengatakan begini. Kembalinya Pak Prabowo memimpin Indonesia. Sekarang ini dalam pengertian saya itu kembalinya leadership. Kembalinya komando. Karena kita ini setelah reformasi ini memang politik kacau Bang. Kita nggak ngerti pertarungan ini sebenarnya untuk apa. Saling menjatuhkan. Pecah ini kiri kanan hancur lah pokoknya. Nah begitu Pak Prabowo masuk. Beliau ngumpulkan kita semua. Orang bekas-bekas berantem itu tiba-tiba ada dalam satu perahu. Jadi ini kembalinya kepemimpinan. Dalam rangka apa? Pertama kepemimpinan politik. Mesti ada konsolidasi kembali Bang. Ditertibkanlah cara kita ngelola politik ini. Kita mesti evaluasi seperti kata Abang tadi ini. Udah 1/4 abad ini memang agak kacau. Kemudian kepemimpinan dalam bidang ekonomi. Ekonomi mesti bagi tugas Bang. Nggak bisa kita laissez-faire, laissez-passer itu jadi kita saling membunuh begitu, saling memakan dalam ekonomi yang istilahnya almarhum Pak Adi dulu tuh yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak kata beliau itu. Jadi mesti ada permainan mesti diatur. Nah, nanti kemudian hukum juga mesti dikonsolidasi karena penegakan hukum kita lihat sekarang ini kan luar biasa Bang. Permainan hukum itu seperti difasilitasi untuk menciptakan ketidakpastian. Dan itu gila itu tahapan-tahapannya. Karena saya pernah mimpin komisi hukum juga Bang. Jadi tahu bagaimana permainan hukum itu memang bikin frustrasi Bang.
Nah lalu barulah setelah itu tercipta tatanan sosial yang baik. Nah tahapan ini yang sedangnya harusnya kita mulai desain ke depan, kira-kira gitu. Ya ini kan semuanya harus dilandasi oleh rasa optimisme kan. Siap ya. Satu kedewasaan cara berpikir. Ya. Jadi kalau kita melihat kelemahan-kelemahan ya, katakanlah Pak Prabowo punya kelemahan, tapi yang kita eksploitasi itu kelemahan ini, gitu. Ya kan? Ya. Bukan kita memperkecil kelemahan ini dengan membantu dan membangkitkan apa yang sudah positif, betul. yang bisa kita ke depan kan. Gitu. Jadi kalau saya lihat memang agak sulit memang kita mengajak orang-orang berpikir sama dengan kita gitu ya. Tapi ya udahlah. Yang paling penting kan bagaimana memperkecil kelompok-kelompok itu dan memperbesar kelompok-kelompok yang optimis ini. Iya Bang, gitu. Betul. Kita sekarang ini ada di satu potongan sejarah yang mengharuskan kita lebih positif, lebih kolaboratif. Ya. Bahkan kalau situasi kayak gini harusnya kalau di pengalaman negara tertentu itu diumumkan itu yang disebut dengan koalisi nasional Bang. Bahwa kita itu elitnya kompak semua gitu. Kan kita harus percaya ini kompaknya itikat baik tentunya. Dan ya disinilah jangan main-main lagi lah ya kan. Ini keadaan sudah kayak gini masih ada yang ingin main-main kan keterlaluan sebenarnya gitu. Jadi sampai-sampai kita harus membangun kekompakan yang lebih masif gitu. Dan karena kita percaya bahwa kepemimpinan Pak Prabowo itu adalah salah satu yang ideal dan turun pada saat yang tepat sekarang ini, hadir pada saat yang tepat ya, maka harusnya kita bisa mudah untuk menangkap tanda-tanda bahwa ini waktunya untuk bersatu, konsolidasi dan membangun kekuatan bangsa kita di tengah krisis Bang ya. Yang ini menarik ini Pak Anies Mata itu pakai istilah celah celah peradaban. Jadi ketika peradaban besar ini goyah, Abang coba baca aja situasi Amerika hari ini kan mengerikan itu. Pertarungan antara Donald Trump dan elit Amerika. Apalagi setelah filenya Jeffrey Epstein itu dibuka Bang. Itu mengerikan sekali karena itu blackmail kepada seluruh elit global Bang. Dan seluruh elit global lama. Yang kebetulan Pak Prabowo kita tidak termasuk, bahkan beliau bisa saya bilang adalah musuh daripada elit global lama. Yang kemudian menghambat beliau. Dan itu kok bongkar semua Bang. Dan bukan cuma di barat Bang. Di timur juga banyak yang kena ini. Ya kan, kaum-kaum borjuis kapitalis ini terbuka semuanya Bang. Nah, goyang semua Bang. Di Eropa, perang terjadi dan seterusnya begitu. Nah ini celah sejarah yang menyebabkan bisa-bisa Indonesia take lead untuk memimpin daripada dunia baru. Dan kita ada peluang ke sana. Kalau kita perkuat rakyat kita, SDM-nya kuat, industrinya kita bangun sekarang ini, semua orang positif untuk ambil bagian. Kita punya celah sekarang, kita punya optimisme. Jadi akhirnya pada kesimpulannya bahwa tidak mudah memang memahami langkah kebijakan politik yang diambil kan gitu. Ya. Dan tidak harus menjelaskan kepada semua orang. Ya. Karena belum tentu mengerti. Nah, jadi buat orang-orang ini yang memang selama ini melakukan kritik tajam atas polisi dan tindakan, sebenarnya harus mempelajari ini apa maksudnya, ini kemana arahnya, kira-kira seperti apa ke depan kan gitu. Betul. Nah, kalau tidak begitu ya main praktis saja, ya kan. Ini nggak benar, ini capek kita. Nanti semua orang salah semua Pak. Jadi ya memang ini waktu untuk konsolidasi sih Bang. Jadi menyambung omongan kita di masa-masa yang lalu di podcast ini ya. Ya ini waktu, ini adalah kemenangan rekonsiliasi. Harusnya kita kembali ya. Ya terutama teman-teman yang sudah merupakan bagian dari kabinet pun harus rekonsiliatif, harus berpikir positif. Ya, Bung Fahri,
Saya kira kan kita tidak hanya bicara dari sektor ekonomi ya. Ya. Yang mereka juga harus konsolidasi dan mengajak kekuatan-kekuatan menengah dan kecil itu gabung untuk bisa bersama-sama menikmati pembangunan ekonomi. Ya. Tapi kan kita juga mengajak para pimpinan partai politik. Ya. Kan partainya sudah di atas 15 tahun, ya sudah besar-besar. Masa tidak bisa melakukan langkah-langkah yang lebih maju ke depan untuk tidak lagi terulang-ulang kasus seperti itu. Masa oke 5 tahun sekali kita bicara pemilu, ya kan? Ya. Tapi kan selain itu 5 tahun kita bisa bikin banyak hal. Betul. Ya kan? Arahkan anggota DPR-nya supaya berpikir lebih berkualitas, yang memikirkan bangsa ini. Jadi bisa membantu pemerintah. Betul, ya. Jangan pemerintah jalan terus, di DPR makin jauh. Karena ya faktor ketidakmampuan, ketidakpedulian. Iya, betul. Oke lah anggota DPR tidak bisa, tapi kan pimpinan elit partai itu harus berpikir ke situ. Iya. Jangan mikir yang remeh-temeh. Gitu. Betul. Ya sebenarnya saya kalau kritik itu dulu saya sudah sampaikan pada saat kampanye, Bang. Sekarang saya nggak bagus saya mengajukan kritik lagi, tapi secara umum memang partai politik harus betul-betul memikirkan kembali eksistensinya. Karena partai politik sebenarnya adalah tradisi kaum intelektual, tradisi para filosof, ya, menciptakan kendaraan bagi ideologisasi dan untuk mencerdaskan calon-calon pemimpin bangsa supaya punya konten yang kuat ketika memimpin. Nah, tetapi ada gejala lain bahwa karena pemilunya itu semakin materialistik begitu, akhirnya kita mengirim atau mencari dua jenis pemimpin, satu yang populer, satu yang banyak uang. Nah itulah yang menyebabkan kemudian absennya gagasan dari ruang publik dari para politisi. Nah ini juga kritik yang harus dikembalikan. Kalau kita mau mengelola negara ini dengan cara yang profesional, jumlah orang-orang berpikir dalam politik harus tambah banyak. Tidak harus tambah banyak orang kaya, tidak harus tambah banyak orang populer. Karena pada awalnya memang tidak populer, nanti dia populer setelah dia mendapat apresiasi rakyat. Nah, jadi yang penting adalah orang berpikirnya dulu. Nah, memfasilitasi orang berpikir dalam politik ini yang kurang sekarang. Saya kira itu PR kita bersamalah ke depan. Baiklah Bung Fahri, kita sudah 45 menit ya. Terima kasih. Tentu mungkin ada pesan dari Bung Fahri sebagai menutup pembicaraan. Ini pertemuan pertama kita setelah setahun, Bang. Dan saya berharap Abang juga tetap sehat dan semangat karena apa yang kita perjuangkan harus terus kita perjuangkan. Dan jatuhnya ini kalau kita lihat tone dari podcast Abang nih, Abang bagian dari pemenang nih. Jadi harus ada tugas untuk menjaga supaya pemerintah ini tetap berjalan dengan baik. Jadi ya sekecil apapun kontribusi kita atau yang bisa kita lakukan, tapi kita sudah memulai satu yang baik bagi keberlanjutan bangsa kita, dan mudah-mudahan kita jaga dan terus ya. Dan ini karena udah mau puasa, Bang, juga mudah-mudahan kita semua sehat masuk puasa supaya habis puasa Indonesia tambah sehat lagi. Pemimpin-pemimpinnya tambah positif dan maju bersama-sama ke depan. Mungkin itu, Bang. Ya baik, terima kasih Bung. Sampai jumpa lagi di dalam episode yang akan datang.